Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Dr. Andes Abdul Aziz ST MPD MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Perkenalkan, kami kelompok 10 beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Dwi Rianti Hasana, dengan rekan saya yang bernama Keki Gusriana. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kalimat Efektif, Kecermatan dan Kegramatikalan atau Tata Penulisan Kalimat Efektif. 1. Kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif adalah kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Kecermatan yang digunakan pada sebuah kalimat efektif adalah kecermatan dalam memilih kalimat yang tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya agar tidak ada kerancuan. Contoh 1. Tugas baru diberikan ke ruang dosen, tidak efektif. 2. Tugas yang baru diberikan ke ruang dosen, efektif. 2. Gramatikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 2008 halaman 461, gramatikal diartikan sesuai dengan tata bahasa, di mana makna katanya mengalami proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks atau berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa pemakaiannya. Kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses penyembuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks pemakaiannya. Contoh 1. Minuman, minum-minum, peminum. Makna gramatikal. Contoh, polisi menyita beberapa peti minuman keras dari dalam toko itu. Pagi, siang, malam kerjaannya hanya duduk dan minum-minum saja. Seluruh orang di kampung ini tahu kalau ia seorang peminum. 2. Rumah dinas, rumah duka, merumahkan, perumahan. Makna gramatikal. Contoh, sejak terpilih menjadi bupati di kota lain, kini ia tinggal di rumah dinas. Setiap hari, rumah duka itu tidak pernah sepi pengunjung. Beberapa bulan terakhir ini, perusahaan telah merumahkan puluhan karyawannya. Pemerintah tengah gencar membangun perumahan untuk kalangan menengah ke bawah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, ibu guru, keibuan, ibu-ibu, makna gramatikal. Contoh yang pertama, wanita yang berpapasan denganku di gerbang sekolah tadi pagi ternyata ibu guru baru kami. Yang kedua, walaupun sudah melahirkan 2 anak, sikap keibuannya sedikit tak tampak. Yang ketiga, hari ini di puskesmas terlihat ramai dengan kehadiran ibu-ibu PKK. Contoh yang keempat, makan-makan, makanan, makan siang, makna gramatikal. Contoh yang pertama, gaji pertamanya habis untuk makan-makan bersama teman-teman sekantornya. Yang kedua, jangan membuang-buang makanan, banyak saudara kita yang kelaparan di luar sana. Yang ketiga, setiap jam istirahat, warteg menjadi pilihan tempat makan siangnya. Contoh selanjutnya yaitu mobil-mobilan, mobil ambulans, permobilan. Contoh yang pertama, adik menabung uang jajannya untuk membeli mobil-mobilan kesukaannya. Yang kedua, korban kecelakaan lalu lintas sore tadi sudah dibawa mobil ambulans ke rumah sakit terdekat. Yang ketiga, kakakku bercita-cita ingin membuka permobilan sendiri atas saat lulus kuliah nanti. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang terkait dengan kalimat gramatikal sebagai berikut. A. Harus mempunyai subjek dan predikat. Dalam karya ilmiah, kalimat harus mengandung subjek dan predikat. Gagasan suatu kalimat hanya bisa dipahami dengan jelas bila tersusun atas unsur subjek dan predikat. Ketentuan tersebut dapat dilanggar dalam novel, komik, dongeng, atau tulisan berjenis narasi atau deskripsi. B. Subjek tidak boleh didahului oleh kata depan.
Agar kalimat yang dihasilkan efektif, unsur subjek tidak boleh didahului oleh kata depan. Yang termasuk kata depan adalah di, ke, dari, pada, kepada, dengan, bagi. C. Predikat dan subjek tidak diselipi kata lain. Kehadiran unsur objek dan pelengkap ditentukan oleh predikat. Bila predikat diisi oleh verba transitif, verba berlawanan mekan, memper, memperkan, memperi. Kehadiran objek menjadi wajib. Karena objek menjadi wajib, antara predikat dan objek tidak boleh diselipi oleh kata lain. Objek harus sesuai berada di sebelah kanan predikat. D. Tidak terdapat subjek ganda pada kalimat tunggal. Agar kalimat dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, kalimat tunggal tidak boleh mengandung dua subjek. E. Predikat tidak boleh didahului oleh yang. Di depan predikat tidak boleh diberi kata yang, karena unsur kalimat tersebut bukan predikat melainkan keterangan subjek. Dan E. Penggunaan konjungsi antar kalimat secara tepat. Kata penghubung antar kalimat adalah kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat yang berbeda, agar kedua kalimat itu berhubungan. Yang termasuk konjungsi antar kalimat adalah dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, karenanya, setelah itu, sebelum itu, akan tetapi, namun, sementara itu, kendati demikian. Berikut ini adalah penggunaan konjungsi antar kalimat yang kurang tepat karena digunakan untuk menghubungkan klausa, bukan kalimat. Terima kasih, itulah tadi persentase dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.